Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa pagi ini saya melihat wajah-wajah yang cerah, yang siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, buat setiap kesempatan yang Kau berikan, buat setiap kami pribadi lepas pribadi, kekuatan, kesehatan, kemurahan dan kebajikan yang Kau limpahkan dalam setiap hidup kami. Ampuni Tuhan setiap dosa salah kami. Kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan kami hanya mohon perkenanan-Mu atas ibadah ini. Apa adanya kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat perkasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setiap kita rindu untuk senantiasa datang di dalam hadirat-Nya yang ajaib. Mari buka hati kita, bawa persembahan kita yang terbaik, pujian mazmur kita yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Sebab apa yang bisa kita balas? Terlalu banyak kebaikannya buat setiap kita. Amin. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Katakan, ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Mari bawaku dekat di dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Katakan, ku rindu mendengar Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sekali lagi dengan sungguh katakan, penuhi hatiku, yes Lord, dengan hadir-Mu. Sebab kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Katakan, bawaku dekat, yes Lord, bawa kami dekat dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tangan kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat
udah bangkit berdiri bersama, lebih lagi katakan ya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu dengan sungguh, ku rasakan kasih-Mu, yes Lord, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, yes Lord. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam
perisaiku Tuhan. Engkau keselamatan setiap kami. Tidak ada bandingannya. Siapa yang seperti Engkau Yesus? Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Jehovah Zebaot kami. Kami menghormati Engkau Tuhan. Tidak ada satupun kami yang rindu Tuhan. Kami lebih lagi mau rindu Tuhan. Untuk diam selalu di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kami selalu mau Tuhan untuk lebih dalam lagi. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak terbatas. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau Jehovah Rafa. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tengok kanan kirimu, sembah Dia. Oh, haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Apa yang bisa kami balas Tuhan selain mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sebab biar setiap yang bernafas memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah kami yang dahsyat. Yes Lord. Sungguh kami merasa kuasa hadirat-Mu Tuhan, memenuhi menjamah setiap umat-Mu yang merindukan Engkau, dipenuhi, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Ku rasakan kasih-Mu, yes. Dan indahnya Engkau kudus Tuhan. Benar Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus dengan kasih dari Allah yang Maha Tinggi. Amin, amin. Kami mau mengangkat tangan kami. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat
kami. Sebab Engkau Allah kami yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami rindu bersorak lebih lagi. Sukacita surga memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap melompat bersorak buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan beri sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Yes, penuhi. Haleluya. Terima kasih buat sukacita surga. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Benar. Ku dapat rasakan kasih-Nya di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Yes. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Hanya Yesus sumber sukacita kita, katakan amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita hari ini, bisa lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Yes, haleluya, sama-sama katakan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu.
wajah-wajah yang penuh sukacita di tempat ini. Amin. Tos dulu dong kanan kirinya, mungkin belum ada yang kenal. Haleluya, yang cemburut mungkin ada. Dicolek ya, sukacita dong. Haleluya. Sebab apa? Sebab Yesus Tuhan, Dia penembus kita, Dia penolong kita. Katakan amin. Haleluya. Sore-sore lebih lagi. Aku tahu Tuhan satu-satunya penembus hanya Engkau. Ya. Ku tahu Dia penolongku. Sebab apa? Caranya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku. Dia sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Ku yakin. Mari angkat panjinya sama-sama. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menyangatkan. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kami bersuka cita karena Engkau. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku. Dia sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Sama-sama angkat panji Tuhan. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menyangatkan. Dia penebusku. Dia hidup. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Sekali lagi katakan. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia bebaskanku. Katakan. Ku kan bangkit. Yo menari. Ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Tepuk tangan di atas kepala, katakan. Dia penebusku. Dia hiduplah. Yes. Dia penebusku. Dia hidup. Dia hiduplah. Dia penebusku. Haleluya. Dia hiduplah. Dia penebus. Engkau penebus kami Tuhan. Dia hiduplah. Haleluya. Yes. Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita hari ini, sama-sama dengan saya katakan, lagi satu kali lagi, tapi haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Suara-suara yang meriah. Yes, sebab hanya Yesus satu-satunya yang terindah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Wow. Memang beda ya anak-anak Tuhan sama anak-anak yang bukan anak-anak Tuhan. Yes. Bedanya apa? Ada sukacita. Ada kesilauan katanya Kak Maida. Di sini silau karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Kita akan terima firman Tuhan yang ajaib, yang senantiasa membimbing hidup kita. Haleluya. Kami mau selalu datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Sebab kasih-Mu itu sudah menyelamatkan setiap kami.
satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Engkau layak kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya. Sama-sama ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu berlimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu dan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu berlimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya. Haleluya. Segalanya akan indah pada waktunya. Kami tetap percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memelihara kehidupan kami dan tidak pernah Engkau meninggalkan hidup kami Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya kami boleh disertai oleh-Mu Tuhan. Kami percaya kami berjalan dalam dunia ini untuk menggenapi bagian rencana Tuhan. Tuhan memakai hidup kami untuk kami boleh siap dipakai untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk berguna, berfaedah dan berdampak bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, Kau memakai hidup kami seluruh jemaat Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, dan kami percaya Roh Kudus boleh menuntun kami, menolong kami, memberkati dan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, kita setiap minggu pertama di bulan awal, saudara, kita semuanya setia untuk melakukan sedikit bagian firman Tuhan, yaitu kita mengembalikan persembahan persepuluhan. Saudara bisa melihat laporan keuangan kita, saudara ya. Tercatat dengan rapi pemasukan dan pengeluaran, saudara. Hari ini bulan kemarin ya kita minus 9 juta, tapi saya percaya Tuhan memelihara gereja Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, ketika kita setia, saudara, Tuhan lebih setia. Ya, kita semua persembahan persepuluhan kita, persembahan korban, persembahan apapun, saudara, di tempat ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk operasional, untuk sewa gedung dan untuk operasional setiap hari, saudara ya. Jadi kita semua belajar untuk setia. Kami pun juga belajar untuk setia, saudara ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua persembahan akan dipakai untuk pekerjaan, untuk menopang pekerjaan Tuhan. Memang pekerjaan Tuhan itu butuh biaya, ya saudara. Saudara yang
menopang pekerjaan Tuhan ya. Saudara, firman Tuhan berkata bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur firman-Mu ya dan amin, dan kami percaya Tuhan tidak pernah Tuhan Kau firman Tuhan tidak pernah gagal Tuhan. Kami tetap percaya ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagiannya. Kami percaya Tuhan terjadilah sesuai dengan iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua saudara yang mengembalikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara juga di amplop itu ada rekening bendahara gereja ya, saudara, rekening kita. Saudara nanti juga boleh melakukan persembahan melalui rekening. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sharing tentang satu hal, yaitu bagaimana kita belajar untuk melihat perspektif sebuah sudut pandang ya, bukan sudut pandang manusia tapi sudut pandang kacamata Tuhan, saudara ya. Jadi kita mau belajar kenapa kita mesti harus melihat perspektifnya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini punya perspektif di mata kita sendiri, nampak benar, mungkin nampak indah, nampak penuh dengan pengharapan. Ya, mungkin bisa nampak keliru juga, saudara ya. Perspektif itu tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Jadi mari kita belajar sedikit tentang bagaimana Tuhan itu menyampaikan pandangannya terhadap kita manusia. Ya, kita selalu mengukur pandangan kita terhadap diri kita dan juga orang lain, karena kita memiliki perspektif yang tidak sama ya, dari sudut pandang yang tidak sama. Saudara, saya tampilkan di slide pertama, saya memberikan satu kisah ya, namanya Eric Liddell ya. Itu seorang anak misionari yang melakukan perjalanan pekerjaan pekabaran Injil di Cina. Ya, orang tuanya adalah misionari, aslinya kebangsaan dari Inggris ya, dari Britania Raya atau Skotlandia ya, satu area. Dan punya anak namanya Eric Liddell yang lahir tahun 1902. Lahirnya tuh di Tianjin di Cina, saudara ya. Ayahnya itu seorang misionari yang melakukan pelayanan di Cina ya, dari London Missionary Society, namanya James Dunlop Liddell ya. Nah, Eric ini bersekolah di Cina, lalu kemudian melanjutkan pendidikannya ke universitas di Edinburgh. Edinburgh tahu di mana, saudara? Saya cuma tahu nama tapi tidak pernah ke sana, di Skotlandia ya. Nah, Eric itu mengembangkan bakat olahraganya ya, mengembangkan kemampuannya ya, lalu dipercaya menjadi tim nasional dari negaranya, yaitu tim rugby ya, sampai dia mendapatkan julukan The Flying Scots. Itu saya tidak ngerti Scots itu artinya apa, tapi dia punya julukan yang istimewa dengan bakat yang menonjol ya. Nah, kemudian negaranya itu memilih dia untuk bergabung menjadi salah satu atlet dalam Olimpiade tahun 1924 di Paris. Loh, bayangkan saudara ya, Olimpiade itu adalah satu kompetisi olahraga yang tua ya, sangat tua. Nah, pada Olimpiade itu anehnya saudara, Eric ini mengikuti cabang olahraga lari 100 meter dan 200 meter menjadi unggulan utamanya ya. Nah, karena pertandingan 100 meter itu dilakukan pada hari Minggu, saudara ya, Eric itu memutuskan untuk menolak. Bayangin saudara, hari Minggu dia nolak untuk pertandingan 100 meter.
Nah, dia nggak mau mengorbankan ibadahnya di hari Minggu ya untuk berlari. Nah, akhirnya Erik itu dianggap menjadi orang yang tidak loyal dan tidak patriotik terhadap negaranya. Nah, sebagai gantinya itu Erik ditawarin untuk lomba lari 400 meter ya. Cabang yang belum pernah diikuti sebelumnya. Saudara, ini kisah ini menarik ya. Saudara kalau bisa melihat film Chariot of Fire ya. Chariots of Fire. Ya saya pernah lihat tapi sudah lama sekali ya. Tadi saya pengen lihat lagi ya kisah daripada Erik. Nah di mana Tuhan itu menyertai Erik. Dia berhasil memenangkan medali emas dan mencatatkan diri memecahkan rekor dunia lari tercepat pada cabang 400 meter. Saudara, unggulannya adalah 100, spesialisasinya 100 sampai 200 meter, tapi ditawarin 400 meter. Waktu 100 meter dia nggak mau lari, saudara, tapi 400 meter dia terima. Dan akhirnya jadi juara, saudara. Nah, di tahun-tahun berikutnya Erik ini kemudian mengalami proses ya. Lalu dengan keputusan-keputusan yang konsisten dan kemudian keputusan untuk setia kepada Tuhan. Akhirnya Erik ini terbentuk juga jiwa misionerinya. Kemudian dilakukan melakukan misioneri juga di Cina, saudara. Ya, dia juga menjadi seorang dokter. Nah, kemudian menyebarkan Injil Tuhan Yesus, Injil Kristus ke daratan Cina pada tahun 1925 sampai 1943. Ya, 1925 berarti dia usianya itu 23 tahun karena dia lahir 1902. Nah, sampai 1943 dia melayani pekabaran Injil. Nah, pada tahun 1943 dia di penjara. Ya, pada waktu itu tentara Jepang menguasai Cina di penjara. Akhirnya Erik mengalami sakit ya, tumor otak. Dari 1945 dia meninggal dunia. Saudara, ya, mohon maaf ini saya matikan dulu. Nah, saudara, kita melihat dari sudut pandang seorang yang bernama Erik ini. Masih muda, saudara. Pintar, belajar ilmu kedokteran. Tapi menyerahkan hidupnya untuk melayani. Menginjil, saudara. Memberitakan kebenaran. Pada zaman itu, ya, zaman Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, begitu sulitnya, begitu menderitanya, begitu tertekannya kehidupannya, saudara. Ya, sampai akhirnya dia dipenjara karena orang yang dipenjara tentunya pasti tidak enak ya. Orang dipenjara dipersalahkan ketika dia tidak punya salah. Ya karena mungkin dia menginjil ataupun karena dia seorang misioneri. Kemudian dia masuk penjara, dia pun masih tetap memberitakan Injil kepada teman-teman di penjara, saudara. Sampai akhirnya dia meninggal. Saudara, kita melihat perspektif yang bagaimana menurut kita. Ya, apakah hidupnya sia-sia? Apakah hidupnya itu dengan masa mudanya dia melakukan banyak hal yang dimana menurut pandangan kita. Ngapain kita ini melakukan pekerjaan Tuhan, mengorbankan dirinya untuk melayani, saudara. Bayangin saudara, ya setiap daripada kita ini juga punya panggilan masing-masing. Ya panggilan saudara dan saya ini tentunya berbeda, tapi kita menangkap panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidup kita. Apa itu saudara? Bagaimana saudara dan saya itu bisa berdampak bagi orang lain. Ya berguna bagi orang lain, berfaedah bagi yang lain saudara. Ya dan saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk satu hal yang sangat penting. Bukan sekedar kita hidup dalam dunia ini, menikmati kehidupan lalu kemudian kita lahir kemudian berproses dalam kehidupan ini, menikmati segala yang ada di bumi ini, enggak saudara. Tapi kita punya tugas panggilan spesifik yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya saya percaya setiap saudara punya satu panggilan yang istimewa. Ya entah itu apa, tapi saudara bisa mewujudkannya. Mungkin tidak seperti saya seperti ini saudara, tidak sama enggak apa-apa. Tapi saudara bagian daripada pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang diperlengkapi Tuhan untuk menjadi bagian memperlengkapi pekerjaan Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan, saudara. Ya, nah, saudara, mari kita melihat di dalam satu ayat firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana.
tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, saudara. Ya. Saudara dan saya ini punya satu panggilan istimewa. Kita ini masuk dalam satu kompetisi pertandingan, ya pertandingan proses kehidupan ini untuk beroleh satu eh, yang kita peroleh yang sama, saudara, yaitu mahkota yang abadi, saudara. Ya, bagaimana seorang yang bisa menyerahkan hidupnya ketika orang menganggap bahwa hidup itu sia-sia. Ya, tidak berguna, ngapain kamu seperti itu sampai akhirnya mati konyol, ya di penjara akhirnya mati menderita, ya saudara. Nah, saudara dan saya itu juga punya bagian yang sangat penting dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, saudara bisa menjadi bagian partnernya Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang saudara perlu jangkau. Ya, hidup saudara itu harus berguna, berdampak untuk bisa membimbing orang lain. Ya seperti itu, saudara. Jangan berdiam diri, jangan selfish, ya jangan egois. Oh, yang penting saya selamat, ya saya gak peduli orang lain. Saudara, kita harus punya kepedulian kepada banyak orang sekitar kita, saudara. Kita melakukan pertandingan sampai mencapai garis akhir untuk beroleh mahkota abadi, saudara. Bukan sekedar mahkota fana, ya. Kita bekerja, setiap saat bekerja kita mendapat upah, memang kita layak untuk menerima upahnya. Tapi saudara lakukan bagian yang sudah bisa lakukan. Ya bagian bagaimana saudara kita ini melakukan bagian yang nanti hasilnya adalah hasil yang kekal, saudara. Ya mungkin kita tidak bisa membayangkan sekarang, ya sampai kita pindah tempat meninggalkan bumi ini untuk kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, ya bersama dengan Tuhan, yaitu menerima mahkota yang abadi. Ya, tidak bisa diukur dan tidak bisa dibandingkan dengan mahkota yang fana dalam dunia ini, saudara. Saudara harus punya perspektif yang seperti itu. Ya sudut pandang bagaimana kita melayani hanya untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kelompok sendiri, enggak saudara. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun, dalam masyarakat, ya saudara. Untuk kepentingan Tuhan. Ini saya harus tekankan berkali-kali. Ketika saudara dan saya melayani, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang, tidak. Tapi untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan dirimu sendiri sebetulnya. Yaitu nanti ketika saudara bersama-sama dalam kemuliaan, bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Ya untuk menerima mahkota abadi itu, saudara. Ya. Nah, saudara kalau kita hidup ini, saudara, ya, kita hidup selama di dalam dunia ini. Nah, saudara kita harus tahu bahwa tidak ada kehidupan lain selain ada di dalam dunia ini. Yang kita bisa saat ini rasakan, ya, bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa merasakan sesuatu. Nah, saudara, bagi Tuhan kehidupan di dunia ini adalah hanya untuk persiapan kita untuk hidup, saudara, dalam kekekalan sesungguhnya. Ya. Bagi Tuhan kehidupan ini adalah persiapan kita. Itu sudut pandang Tuhan. Ya. Kalau sudut pandang kita bagaimana? Hidup dalam dunia ini. Oh lebih baik saya foya-foya. Ya. Lebih saya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Tanpa memikirkan orang lain. Itu sudut pandang kita kebanyakan begitu. Ya saudara. Nah tapi sudut pandang Tuhan ya. Bahwa kita hidup dalam dunia ini adalah sebuah persiapan sebetulnya untuk saudara dan saya. Masuk dalam hidup yang kekal sesungguhnya, saudara. Nah ini kenapa saya ulangi, saudara, berkali-kali dan menekankan hal ini. Karena kita lupa bahwa kita ini tidak hidup selamanya dalam dunia ini. Ya saudara perhatikan saudara-saudara kita yang sudah pulang. Ya, ada yang masih muda, ada yang masih remaja, masih sehat, saudara, kelihatan sehat, tapi sudah dipanggil pulang. Ya, apalagi saudara-saudara kita yang sudah usianya lanjut, ya, kita tetap mendukung doa untuk Ibu Rina, ya, terus keluarga dan Ibu Febi yang ditinggalkan orang tua yang kekasih, dan kita tetap mendukung mereka berdua supaya tetap kuat, ya, karena yang masih hidup ini kita harus melanjutkan banyak hal, tugas kita ini masih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di bumi ini, ya, saudara. Nah, saudara. Sebagai orang yang percaya Tuhan, saudara, mari kita itu memprioritaskan, ya, apa prioritasnya itu, saudara? Memprioritaskan bagaimana saudara dan saya ini dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal dalam dunia ini untuk Tuhan, saudara. Ya. Mari, saudara,
Orang yang percaya itu pasti tahu ya bagian kita harus seperti apa. Ya saudara tahu enggak kira-kira panggilan saudara itu apa? Apa saudara panggilanmu saudara? Ya panggilanku adalah untuk supaya hidupku kenyang, ya, hidupku mewah, ya aku bisa menikmati semua yang ada di bumi ini. Ya enggak seperti itu saudara ya. Kita cukup dengan apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Ya kita ini terlalu banyak dikasih oleh Tuhan. Saudara dan saya terlalu banyak ya. Jadi saudara kadang saudara nggak sadar ya berkat Tuhan nggak cuma harta benda. Tapi semuanya, semua aspek yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah satu anugerah. Dan saudara tentunya saudara tahu bahwa bagian kita adalah melakukan pekerjaan Bapa ya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, saudara itu semua. Nah saudara harus memperlengkapi dirimu sendiri bagaimana saudara kita mau terus punya kepekaan terhadap Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, tentunya Tuhan juga menaruh bagian itu kepada hidup kita, saudara ya. Nah, saudara bagaimana perspektif kita tentang kehidupan itu? Ya, sudahkah kita melihat ya, apakah atau menilai dunia ini dengan perspektif Tuhan ya. Kita lihat Yakobus 14 ayat 14b berkata, apa arti hidupmu? Ya. Apakah arti hidupmu saudara? Ya kalau firman Tuhan berkata demikian saudara, apa? Ya kita bisa mengerti enggak kita? Hidup ini berarti untuk apa saudara? Apakah kita cukup kenyang, mengenyangkan diri sendiri lalu memuaskan hawa nafsu kita saja saudara? Enggak saudara, hidup itu harus menjadi berarti. Saudara kita tahu memang kita punya keterbatasan, kita maunya lebih, kita maunya ingin melakukan banyak hal saudara, tapi apa daya kemampuan kita terbatas. Tapi saudara kita harus kita harus apa saudara setia dengan perkara yang kecil dulu gitu loh saudara ya. Kita memang pengennya dengan nafsu kita pengen semua yang besar, tapi saudara kita lupa bahwa kita harus melakukan bagian kita yang kecil yang dengan setia saudara. Ya bagaimana cara memandang kehidupan kita itu membentuk kehidupan kita saudara. Kalau cara pandang hidup kita ini salah ya, tentu kita juga akan keliru. Ya, kita ini terlalu banyak berasumsi ya, menggunakan sudut pandang sendiri terhadap persoalan kehidupan kita. Apa yang terjadi saudara? Ya, kalau kita melakukan dengan sudut pandang kita saudara, saudara pasti juga akan mengalami sesuatu yang membuat diri saudara depresi. Ya, coba saudara ketika saudara punya masalah, ketika saudara pakai kekuatanmu sendiri, melihat kondisimu, ya dengan sudut pandang kita sendiri, depresi saudara, frustasi dan stres, ya. Ketika saudara masalahmu besar, saudara, ketika saudara tidak bisa menangani persoalan hidupmu, lalu saudara pakai kekuatanmu sendiri sehingga saudara akhirnya apa, saudara? Menangisi, mengasihani diri sendiri, lalu kemudian bersungut-sungut ngomel kepada Tuhan, lalu tidak terima kenapa hidup ini seperti ini, menyesali nasib itu saudara. Ya, itu kan seperti orang-orang yang menggunakan sudut pandangnya sendiri. Coba saudara menggunakan sudut pandang Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Sebetulnya untuk membentuk hidup kita sesungguhnya, untuk mendewasakan kita. Semua persoalan kehidupan itu adalah untuk mendewasakan kita semua. Ya, saudara, dengan ada tujuan Tuhan, tentunya kita diizinkan Tuhan. Ya, kenapa Ayub diizinkan Tuhan seperti itu sampai dia sangat begitu parahnya, begitu dahsyatnya penderitaannya. Bayangkan saudara, ditinggal anak-anaknya yang dikasihnya meninggal, saudara. Ya, pada saat itu, apakah Ayub tetap menjadi orang yang saleh? Apakah Ayub tetap tidak mau mengutuk Tuhan atau bersungut-sungut karena penderitaannya, saudara? Tapi Ayub berhasil, ya, berhasil melewati. Karena Ayub menggunakan percaya, saudara, ya, percaya bahwa apapun yang dia terima itu satu saat akan pergi, saudara, ya. Tapi ketika Ayub menjadi orang yang tetap saleh, ya, tetap setia, tetap tekun, Tuhan mengembalikan berkatnya berlipat, saudara, ya. Nah, kalau kita menganggap kehidupan kita ini sebuah atau party ya, sebuah pesta ya, maka nilainya yang kita dapatkan adalah bersenang-senang, bukan ya. Kalau saudara kita enjoy dengan kita dengan apa yang kita nikmati dalam dunia ini,
kita pasti ya bersuka ria, bersenang-senang atau ya karena kita bisa menikmati itu. Nah kalau kita menanggapi atau menganggap kehidupan ini sebuah balapan ya misalnya ya tentunya kita melihat bahwa ada satu kecepatan atau keunggulan untuk kita mencapai sebuah kesuksesan, saudara ya. Kalau kita menganggap bahwa dalam hidup ini ada kompetisi ya, tentunya kita akan melihat di situ ada persaingan yang keras. Ya, lalu kemudian kalau kita melihat dengan sudut pandang kita ini menderita atau penderitaan. Ya, lalu yang ada di dalam hatimu adalah kita akan pasti menemukan satu kesedihan atau kesusahan, ya, kemurungan atau duka cita. Nah, ya, saudara, kita melihat bahwa sudut pandang setiap daripada kita ini tentunya kita memakai kacamata kita karena kita menggunakan kekuatan sendiri menurut anggapan kita bahwa itu adalah akibat daripada apa yang kita lihat, saudara. Ya. Tetapi kalau saudara menggunakan perspektifnya Tuhan, saudara, kita melihat sesuatu yang berbeda. Ya, mari kita lihat gambaran kehidupan di mana ada 3 hal yang mengajarkan kita bagaimana pandangan Tuhan terhadap dunia ini. Ya. Yang pertama adalah kehidupan adalah sebuah ujian Allah yang terus menerus. Untuk apa, saudara? Untuk menguji imanmu, untuk menguji karaktermu, ketaatanmu dan kasihmu kepada Dia dan kesetiaan kita, saudara. Nah, saudara, kalaupun ya Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses ujian yang terus menerus dan berkelanjutan, memang dalam hidup ini adalah sebuah kompetisi. Tentunya setiap kompetisi itu ada ujian, ya, ujian kehidupan. Ya, saudara, untuk menguji karakter kita, apakah karakter kita ini semakin berkembang, semakin meningkat, atau semakin unggul, atau semakin murni, atau karakter kita ini semakin jeblok, saudara. Ya, nah, saudara, ujian itu adalah untuk mendewasakan kita, untuk supaya kita naik ke level yang berikutnya. Ya, iman kita pun juga diuji. Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan atau saudara tetap mengandalkan kekuatanmu sendiri, atau engkau tidak percaya terhadap persoalan hidupmu yang menimpa hidupmu, saudara. Ya, nah, bagaimana juga menguji ketaatan kita, apakah kita mau taat sama Tuhan atau kita mau sakar BDW, saudara. Ya. Apakah kita mau tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan atau kita mau meninggalkan Tuhan, ya, dengan persoalan kehidupan yang menimpa hidup saudara. Saudara, kita masuk dalam kedewasaan terus dalam kedewasaan yang diizinkan Tuhan untuk bisa mengerti, memahami apa sih maunya Tuhan terhadap hidup ini. Ya, jangan menjadi orang yang masih kanak-kanak. Ya, kita harus bertumbuh dewasa, berakar di dalam Dia, saudara. Sampai kita memahami, Tuhan, sekalipun aku mengalami penderitaan yang begitu rupa, aku mau tetap setia. Ya, aku tidak mau menyalahkan orang lain, tidak mau menyalahkan Tuhan. Ya. Karena penderitaan yang kita lalui itu tentunya banyak penyebabnya. Bisa karena diri kita sendiri, bisa karena orang lain, bisa karena situasi, bisa karena kondisi, ya, bisa karena kondisi global, saudara. Penderitaan itu macam-macam. Tapi apakah saudara dan saya ini tetap terbentuk karakter kita? Ya, bagaimana kalau kita direndahkan? Apakah kita ikut emosi, saudara? Bagaimana kalau kita dicampakkan? Bagaimana kalau kita dihina, diolok-olok, dimaki-maki? Bagaimana karakter kita, saudara? Ya, apakah kita mau balas? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita, sekalipun kita mengalami banyak hal yang sulit, saudara, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya, mari kita introspeksi diri kita sendiri, itu lebih baik, ya. Lalu kita tetap percaya pada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan mengajar kita untuk membentuk kepribadian kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, yang teguh, ya, yang mampu menghadapi situasi apapun dalam dunia ini. Ya. Ya, perhatikan, yang pertama ini ya, saudara, kehidupan adalah sebuah ujian daripada Tuhan yang terus menerus.
Saudara siap untuk diuji? Saudara siap untuk masuk dalam ujian yang berkali-kali saudara ya? Ya sekali lagi ujian itu penting ya untuk supaya saudara bisa mendapatkan rewardnya, reward yang luar biasa, yang istimewa dari Tuhan. Artinya reward itu adalah kemenangan ya saudara. Ya, saudara, mungkin kita mengalami banyak hal yang terjadi dalam dunia ini ya. Berkat-berkat yang tertunda, persoalan yang sulit ya. Doa-doa kita nggak dijawab Tuhan. Kritikan-kritikan yang nggak layak kita terima saudara. Bahkan mungkin itu musibah atau tragedi yang menimpa hidup saudara dan saya. Ya, karena kita tahu bahwa itu pun bisa terjadi dalam setiap hal. Ya setiap saat dalam kehidupan kita. Ya namanya musibah tragedi itu kan tidak kita inginkan. Ya, coba saudara, mana ada saudara yang ingin tragedi musibah itu terjadi dalam hidup kita? Ya enggak pernah saudara inginkan hal itu. Tetapi saudara itu terjadi bisa di luar kendali kita saudara. Tetapi ketika kita mengalami, sudah menerima itu, saudara, apa yang terjadi? Bagaimana respon kita terhadap tragedi atau musibah itu, saudara? Respon saudara bagaimana? Itu menentukan bagaimana saudara itu naik ke level berikutnya. Ya, lulus atau tidak ujian itu dalam kehidupan kita. Kalau mengalami mujizat kita setiap saat itu kita terima mujizat dari Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, ya tragedi atau musibah, entah itu besar kecil, tapi bagaimana sikap saudara menghadapinya? Apakah saudara itu menggunakan perspektif dirimu sendiri atau memakai perspektifnya Tuhan untuk melihat bahwa kita diizinkan Tuhan untuk masuk dalam proses itu supaya mendewasakan kita, gitu loh saudara. Ya, saudara paham hal ini ya. Jadi saudara jangan menyerah dengan keadaan apapun yang saudara terima. Ya kita tahu bahwa kehidupan ini harus mengalami proses ya naik turun ya. Ya tidak selamanya mulus memang saudara ya. Dan itu adalah bagian daripada kehidupan kita untuk mendewasakan kita semua ya. Nah saudara, Alkitab menulis bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan. Kalaupun kita mengalami pencobaan, tidak akan melampaui kekuatan kita. Itu artinya apa? Tuhan masih mengukur ya bagi punya kemampuan yang masih bisa bertahan dengan semua persoalan hidup ini. Ya, saudara kita tahu bahwa Raja Hizkia ya, Raja Hizkia itu seorang raja di mana dia raja yang masih muda yang memerintah bangsa Israel pada waktu itu ya. Pada waktu Raja Hizkia ini ditinggalkan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, ada seorang raja dibiarkan oleh Tuhan. Itu Raja Hizkia saudara. Ya. Hizkia ini menikmati satu hubungan persekutuan dengan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi pada saat titik penting kehidupannya, ya Tuhan itu meninggalkan dia sendiri saudara. Kenapa saudara? Sebetulnya dia itu tadi untuk menguji karakternya. Apakah dia terburuk? Apakah dia tetap bertahan? Apakah dia mau tetap setia? Apakah dia tetap mau tekun saudara ya. 2 Tawarik 32 ayat 31, ini perhatikan saudara ya. 2 Tawarik 32 ayat 31, demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah Bapa meninggalkan dia untuk mencobainya. Supaya diketahui segala isi hatinya saudara. Bayangkan, ya kalau kita mengalami pencobaan saudara, Tuhan itu tahu isi hatimu apa ya.
isi hatimu tuh isinya cuma sampah, ngomel saja, bersungut, saudara. Apa saudara tetap mengucap syukur pada Tuhan? Ya, dibiarkan sama Tuhan. Karena apa? Tuhan menguji. Loh, Tuhan tuh unik kan? Ya, Tuhan tuh menguji. Kalaupun meninggalkan kita, itu tidak selamanya kita ditinggalkan. Ya, ketika kita lulus ujian, ya Tuhan memulihkan hidup kita, saudara. Dan akhirnya Raja Hizkia itu mohon kepada Tuhan supaya umurnya diperpanjang. Berapa? Diperpanjang berapa tahun, saudara? Ada yang tahu? Diperpanjang 15 tahun. Saudara. 15 tahun itu panjang atau sedikit? Relatif, saudara ya. Panjang menurut kita tapi relatif. Ada yang bilang kalau panjang itu 150 tahun, bukan 15 tahun. Tapi ya aneh juga orang hidup 150 tahun. Ada yang mau hidup 150 tahun? Ya, kebanggaannya adalah penderitaan. Karena nyusahin orang. Ya, enggak, saya ini cuma bahwa memang usia yang kita alami ya, seperti yang ditulis oleh Mazmur Daud 90, Mazmur 90 ayat 10 ya. Itu usia manusia itu 70, kalaupun bisa nyampe 80 itu suatu anugerah Tuhan ya. Ya lebih dari itu anugerah juga saudara ya. Tapi saudara lebih indah kalau kita hidup di rumah Bapa sebetulnya. Saudara bisa membayangkan enggak di situ saudara ya? Belum membayangkan kan, karena kita nggak mau cepat-cepat meninggalkan dunia ini gitu kan. Karena apa saudara? Karena Tuhan bilang belum waktunya nak. Ya, nanti kalau sudah waktunya itu kedaulatan Tuhan penuh. Ya, tugasmu selesai. Ya, di sini yang tidak mengerjakan tugas hati-hati akan cepat dipanggil Tuhan. Ya, kerjakan tugasmu, kerjakan bagianmu yang Tuhan taruh dalam hidupmu supaya apa saudara? Kita melakukan banyak hal, menabur ya. Kita melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Karena apa? Saudara, tujuan goal kita adalah untuk memperoleh mahkota abadi, saudara, bukan mahkota yang panah. Ya, saudara, firman Tuhan juga di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Bapa kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, ini firman Tuhan yang menjanjikan bahwa hidup kita tidak akan pernah sia-sia kalau saudara melakukan bagian saudara untuk Tuhan, saudara. Ya, jadi saya mengajak semua saudara bersama-sama. Ya, kita kemarin sudah mendengar kebenaran firman disampaikan oleh Pak Stephen ya. Pastor Stephen berkata, kita hidup ini melayani, ya bukan karena kita ini mau melakukan transaksional dengan Tuhan. Ya, kita melayani itu memberikan hidup kita, mengabdi kepada Tuhan, mempersembahkan hidup, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Ya, kita tidak transaksional dengan Tuhan. Ya, sekalipun orang menganggap itu transaksional, tapi sesungguhnya dengan ketulusan hati, ya, dengan kemurnian hati, dengan kesungguhan hati, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya kalau kita melayani Tuhan, kita jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan mengomel ya, saudara. Karena itu bagian yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah kehormatan untuk melayani Dia. Saja setiap orang, setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan untuk melayani. Ya, temukan panggilanmu apa saudara dalam kehidupan ini, sehingga hidup saudara menjadi berarti bagi orang lain, ya, untuk berguna, berdampak bagi yang lain, saudara, dan untuk kepentingan Tuhan. Saudara menikmati ini nanti pada saat yang kekal, saudara, peroleh mahkota kehidupan. Ya, saudara, nggak bisa dibandingkan dengan mahkota yang ada di dalam dunia ini, dengan semua harta di dunia ini. Saya melihat di media sosial itu anak-anak muda ya sukses luar biasa. Ya. Itu saya melihat peristiwa-peristiwa kehidupan mereka. Ya tentunya mereka pun juga Tuhan taruh dalam hatinya untuk bisa berkatnya disisihkan untuk orang lain. Ya, saya melihat apa yang dilakukan untuk kegiatan sosial untuk membantu orang-orang yang
membutuhkan, saudara. Ya, saya bersyukur karena orang-orang tahu hidup kita nggak cuma kita mengumpulkan harta dunia, tetapi saudara kita juga harus berbagi bagi yang lain, saudara. Ya, nah saudara, setiap kali kita lulus ujian, saudara, ya, Tuhan melihat dan membuat rencana untuk kita menerima upah, ya, dalam kekekalan. Yang kedua, kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan, saudara. Waktu yang kita miliki di bumi ini, saudara, ya, tenaga, kepandaian, kesempatan, saudara, hubungan, kekayaan, harta benda, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola dan kita pelihara, ya. Sebab segala sesuatu yang punya adalah arah Bapa kita. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, saudara. Ya, sebenarnya kita ini nggak punya apa-apa dalam dunia ini, ya. Nggak punya kita ini, saudara. Semuanya adalah titipan, ya, yang dipercaya, yang dimana kita ini dipinjamkan, saudara. Ya, Tuhan meminjamkan kita bumi ini kepada kita semua sewaktu saudara dan saya hidup. Ya, kita cuma titipan dipinjemin, saudara. Ya, kita tidak akan bawa pulang. Masa saudara pulang ke surga bawa tanah 1 hektar, kan tidak mungkin. Ya, bawa batu aja nggak bisa, saudara. Ya. Ya, titipan semua, jadi semuanya dipercaya. Bumi ini milik Tuhan, saudara. Ya, nah, pekerjaan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah mengelola dan memelihara barang-barang kepunyaan Tuhan, saudara. Nah, yang segala sesuatu yang kita miliki adalah mari kita perlakukan untuk apa, saudara? Sebuah kepercayaan kepada Tuhan yang Tuhan tempatkan di tangan saudara dan saya. Ya. Apapun, saudara, ya, tidak bisa kita klaim ini milik saya. Kita cuma dipercaya, bagian kita cuma mengelola dan memeliharanya. Ya, lakukan bagianmu untuk menjadi bagian rancangan Tuhan, untuk bisa mengelola, memanage, ya, dalam keluargamu, pekerjaan, pelayanan, apa saja, saudara, yang Tuhan percayakan. Ya, kita kelola dengan baik. Cuma sementara yang kita punya di dunia ini, ya, nah, tidak akan kita bawa pulang, saudara. Ya, sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua yang kita punya dari Tuhan, pakailah untuk kepentingan Tuhan. Saudara bisa menerjemahkan itu? Untuk kepentingan Tuhan itu apa? Bukan untuk kepentingan pendeta loh, enggak, saudara. Ya, untuk kepentingan Tuhan itu luas sekali, ya. Semua yang ada di bumi ini adalah punya Tuhan. Semua jemaat yang kekurangan punya Tuhan. Jemaat yang membutuhkan punya Tuhan. Ya, jemaat yang berlimpah-limpah juga punya Tuhan. Ya, saudara. Lakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Kita ini bersinergi loh dalam pekerjaan Tuhan, ya. Enggak bisa dilakukan oleh sendiri. Ya, bersinergi. Karena kita punya talenta yang berbeda-beda. Kita punya satu karunia yang berbeda-beda, tidak sama, yang melengkapi tubuh Kristus, yang melengkapi pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, pekerjaan Tuhan itu butuh orang-orang yang punya hati, yang punya panggilan istimewa, saudara, terhadap untuk pekerjaan Tuhan ini. Ya, saya mengajak setiap saudara untuk membangkitkan motivasi yang dimana Tuhan, hidup ini untuk apa? Apa arti hidupku? Ya, sesungguhnya hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan. Cuma masalahnya kita ini tidak peka dengan panggilan kita, saudara. Kita terlalu banyak fokus pada diri kita sendiri. Ya, saudara, mari kita fokus dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Lakukan dengan setia, ya, untuk beroleh upah, yaitu kehidupan, mahkota kehidupan yang kekal, yaitu mahkota yang abadi, saudara. Ya, nah, saudara, yang ketiga, kita akan dihormati dengan satu perayaan, masuklah dan larutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21 berkata,
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, ini adalah perspektif Tuhan terhadap apa yang kita kerjakan dalam dunia ini. Ketika kita sudah mengerjakan bagian kita untuk Tuhan, kita dihormati oleh Tuhan dalam sebuah perayaan di mana masuklah dan larutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya masuk dalam kebahagiaan untuk kita dan tinggal bersama dengan Tuhan. Maksudnya demikian, saudara. Ya. Masuklah dan turutlah, bukan larutlah, saudara, dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, ini saya salah ketik. Ya. Nah, saudara, ketika saudara melihat Daud itu dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel, bukan karena penampilan luar, ya, bukan karena dia kuat atau gagah atau berotot, saudara. Tapi Tuhan memilih karena apa? Hatinya. Saudara perhatikan. Kenapa, saudara? Ya. Tuhan itu berkata pada Nabi Samuel, jangan melihat dari penampilan luar, ya. Sebab saudara-saudaranya Daud itu lebih gagah. Sebab Tuhan itu lihat hati, saudara. Dan Tuhan melihat hatimu juga, ya, secara pribadi. Tidak melihat penampilan kita bagaimana. Tuhan itu memilih Daud sebab apa, saudara? Yang dilihat oleh Tuhan. Karena pada saat Daud itu menggembalakan domba, mungkin cuma 2-3 ekor. Ya. Daud itu mau mengorbankan jiwanya itu melawan binatang buas, singa dan beruang untuk membela itu kambing dombanya, yang digembalakannya. Nah, kalau 2 atau 3 ekor domba saja, Daud itu menggembalakan dengan segenap hati. Sehingga mau mengorbankan nyawanya, saudara. Maka sudah pasti dia akan setia untuk memimpin bangsa Israel dengan baik. Jadi ujiannya adalah mengembalakan hal-hal yang kecil, saudara. Ya. Hal-hal yang sederhana yang saudara lakukan, yang tidak dipandang oleh manusia, yang tidak dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Ya. Mungkin itu tidak berarti, ya, menganggap bahwa itu seperti sesuatu yang rendah. Mungkin anggapan kita. Tapi segala sesuatu, apapun yang saudara upayakan, usahakan untuk Tuhan, saudara, itu dilihat Tuhan. Dan tentunya disiapkan upah untuk saudara dan saya. Saudara. Ya, jadi setia dengan perkara yang kecil. Maka dari itu Tuhan itu memilih Daud, ya, untuk menjadi raja Israel. Karena mempunyai sifat yang setia dalam perkara kecil. Ya, contoh yang kedua, saudara, yaitu Yusuf. Yusuf itu dipromosikan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di Mesir. Saudara, ya, sebab dia itu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Setia melayani dengan baik dimanapun Tuhan menempatkan dia. Ya, walaupun dia dijual jadi budak, ya, tetap setia melayani dengan baik, saudara. Sehingga apa? Tuannya itu mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Bahkan juga dia di penjara pun, ya, dia nggak punya salah, ia tetap setia melayani dengan baik. Sehingga dipercaya untuk mengatur apa, saudara? Seisi penjara. Ya, kalau kita percaya bahwa Yusuf itu kalau dia meratapi, ya, saudara, mengutuki nasibnya, ya, nasib yang buruk, ya, yang dia alami, yang dia tidak pernah dia melakukan yang gini, saudara. Maksudnya Yusuf itu meratapi mengutuki nasibnya sendiri ketika dia diperlakukan seperti itu, saudara. Apa yang terjadi? Apakah dia akan mendapatkan promosi, saudara? Tentu tidak. Ya. Orang yang suka meratapi dan mengutuki nasibnya sendiri bahaya loh, saudara, ya. Perhatikan loh, saudara. Jadi perkataan negatif kita itu jangan sampai kita mengutuki nasib kita. Kenapa nasibku begini? Kenapa nasibku jelek? Kenapa aku meratap, saudara? Meratap, meraung-raung, ya.
Akhirnya apa? Karena saudara pakai kekuatan sendiri. Kalau saudara tidak tahu bahwa rahasianya kenapa Tuhan izinkan kita dalam proses seperti itu. Ya saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan dengan perkara-perkara yang kecil ini dengan setia saudara. Ya, sekalipun itu enggak kelihatan manusia, enggak dapat pujian manusia, no problem. Ya, saudara dan saya melayani ini bukan untuk mencari pujian manusia sesungguhnya. Ya, kita cuma mengucap syukur kenapa kita dipakai Tuhan. Itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan pada kita setiap pribadi. Ya, nggak semua orang mau ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, banyak orang yang mengatakan ini kayak pelayanan yang sepele. Padahal sesungguhnya tidak sepele. Itu bagian kecil yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk memperlengkapi gereja Tuhan atau memperlengkapi tubuh Kristus, saudara. Ya, karena kita semua punya bagian-bagian yang fungsinya berbeda-beda. Ya, ada yang jadi tangan, jadi kepala, jadi organ tubuh yang lain. Ya, saudara bisa memperlengkapi tubuh Kristus ini. Ya, saudara, hal apapun yang Tuhan percayakan pada kita, lakukanlah, kerjakanlah dengan segenap hati. Ya, seakan semuanya itu saudara kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Ya. Mungkin pekerjaan itu kecil dan tidak berarti di mata manusia. Tapi kesetiaan kita dengan perkara yang kecil itu yang Tuhan lihat saudara ya. Tuhan menguji kita semua. Haleluya. Ya. Jika kita minta lebih banyak kepada Tuhan dalam hidup ini, pastikan saudara kita setia dengan hal-hal yang kecil. Dengan hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kita saudara. Ya. Kalau kita mau minta lebih lagi, lakukan perkara-perkara yang kecil dulu. Setialah di situ, tekunlah di situ saudara. Ya. Dan gunakan semua sumber daya, peluang, ya SDM yang Anda miliki untuk membangun kepercayaan dan kejujuran dengan orang lain. Di dalam pekerjaan, dalam usaha, saudara. Jujurlah, ya. Bangunlah kepercayaan supaya lancar bisnis kita, saudara. Ya. Tuhan juga menggunakan Tuhan ingin menggunakan orang-orang yang punya karakter, yang berkarakter daripada orang-orang yang sukses. Betul tidak saudara? Ya. Memiliki karakter yang diinginkan Tuhan. Bukan cuma orang yang sukses saja. Orang sukses belum tentu punya karakter yang baik. Ya. Orang sukses ada yang pelit, sudah ada saudara ya. Yang masih hitungan dan masih transaksional sama Tuhan. Ada saudara ya. Tapi saudara orang-orang yang dipilih Tuhan yang punya karakter yang setia, yang tekun, yang tulus saudara. Ya untuk melakukan pekerjaan bagian saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan perhitungkan semuanya. Ya. Berdoalah agar Tuhan meningkatkan, memperbaiki dan memurnikan karakter kita semua. Untuk memberikan kepada kita kesempatan menjadi orang yang setia dan jujur di dalam setiap bidang aspek kehidupan ini. Saudara. Ya. Itulah yang Tuhan inginkan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dahsyat saudara dalam kehidupan kita. Lakukan dengan setia, dengan ketulusan hati, dengan pengabdian murni, dengan kesungguhan hati hanya untuk Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua kita berdiri bersama-sama. Anugerah-Mu besar,
sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima anugerah yang besar daripadamu. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah beri kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika Engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.